Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengubah skala ordinal menjadi interval, yang hal ini biasanya kita gunakan pada pengukuran variabel pada tipe ini, sikap atau afektif, yang contohnya diantaranya ada kecemasan, ada motivasi, kemudian ada self-efficacy, self-esteem, regulated learning, kemudian contohnya juga ada pada karakter seperti itu, tanggung jawab, disiplin, kemudian peduli sosial, nah kemudian ada keterampilan sosial seperti itu. Nah, hal ini juga dapat dilakukan pada observasi, yaitu biasanya ada kita melakukan pengamatan, dan pengamatan tersebut ada skalanya seperti itu. Nah, contohnya di sini saya menggunakan skala Likert, yaitu yang tercantum dalam buku Azwar tahun 1996, menyatakan bahwa ada setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju seperti itu. Nah, di sini saya mencoba membuat yang terkait tentang kecemasan seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada contoh hasil penelitian saya sebanyak 95 responden terhadap 22 pernyataan. Nah, di sini ada yang menjawab setuju, kemudian ada yang sangat setuju, tidak setuju, bahkan ada yang sangat tidak setuju. Nah, di sini teman-teman dapat mengubahnya menjadi skala interval yang nanti dapat teman-teman gunakan untuk menentukan seberapa banyak ataupun seberapa besar, seberapa tinggi kecemasan siswa tersebut atau sikap siswa tersebut. Nah, namun apabila masih dalam bentuk setuju, sangat setuju, tidak setuju, dan masih bentuk kata-kata yang cukup panjang seperti ini, akan sulit untuk menentukan berapa skala siswa tersebut. Oleh karena itu, skala ini teman-teman diharuskan untuk mengubah menjadi yang lebih mudah, yang lebih singkat. Misalnya S menjadi S dari setuju, TS yaitu dari tidak setuju, sangat setuju menjadi SS, sangat tidak setuju menjadi STS. Nah, bagaimana ini bisa cepat seperti ini? Kalau tadi saya misalnya satu-satu, wah itu lama. Saya pikir teman-teman juga sudah bisa, misalnya TS itu tadi awalnya adalah tidak setuju. Nah, awalnya ini pasti seperti ini. Nah, tidak mungkin teman-teman akan mengubah TS ke bawah TS. Nah, teman-teman pasti sudah bisa mengubah ini dengan cara seperti ini pada Excel. Nah, cara ini nanti akan kita gunakan pada penjelasan berikutnya terkait penggunaan formula pada pengubahan skala ordinal menjadi skala interval ini. Nah, di sini saya akan memberikan contoh yang singkat, tidak sampai sepanjang ini dulu, karena ini hanya sebagai contoh. Nah, rekapitulasi skala ordinal kecemasan siswa sekolah dasar. Nah, di sini siswa A pada butir pernyataan 1 dia sangat setuju, pada butir 2 dia setuju, butir 3 tidak setuju. Nah, ini masih belum dapat kita hitung atau kita tentukan seberapa besar skor dia, skala dia. Nah, harus kita ubah dahulu skala ordinal ini menjadi interval, yaitu SS4, S3, TS yaitu 2, STS 1. Nah, ini saya berdasarkan pada buku Azwar tahun 1996 dan 2010. Nah, namun sebetulnya dalam penentuan ini, dalam buku Soherman Kusuma tahun 1990, kita harus menggunakan metode rating scale yang dijumlahkan berdasarkan frekuensi responden siswa pada tiap butir. Nah, ini nanti teman-teman akan menggunakan nilai Z pada distribusi normal. Nah, ini akan lebih panjang lagi saya jelaskan pada video berikutnya. Nah, untuk lebih singkatnya, karena saya hanya akan menjelaskan
bagaimana mengubah ini menjadi skor saja ya, agar lebih cepat. Nanti apabila teman-teman sudah memahaminya, yang lainnya pun akan mudah, karena yang penting adalah ini dulu. Oke, pada berikutnya SS ini akan diubah menjadi seperti ini. Bagaimana caranya? Kan kebayang bagaimana juga data teman seperti penelitian saya, di mana respondennya menjadi mencapai 95 siswa dan pernyataannya adalah 22. Akan selesai berapa lama hal itu teman-teman kerjakan, dan akan cukup membuang-buang waktu, hingga hal tersebut sangat tidak efektif menurut saya. Nah, oleh karena itu penggunaan formula pada Excel ini sangat dianjurkan. Oke, teman-teman bisa menuju ke sheet 2. Nah, 4 nih dari mana ya? Apakah saya menggunakan manual? Tentu tidak. Di sini saya menggunakan rumus formula if ya. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan rumus yang saya gunakan. Mungkin cukup rumit dan panjang seperti itu, tapi ini akan permudah teman-teman hingga datanya berapa ratus ribu pun akan mudah. Contoh, di sini menggunakan sama dengan if, jika ya. Nah, if sheet 1. Apa sheet 1? Dari mana? Nah, data skala yang akan teman ubah atau teman transformasikan itu ada pada sel 1 ya. Maka di sini gunakanlah sheet 1 kemudian C5. Dari mana C5? Nah, C5 adalah letak dari skala yang teman-teman akan ubah, yaitu ada pada nama siswa A dan pada butir pernyataan 1. Nah, ini ada pada posisi sel C5. Nah, berikutnya sama dengan kategori yang kita gunakan pertama. Nah, di sini saya menggunakan SS terlebih dahulu. Jangan lupakan tanda petik pada kanan kirinya. Kemudian titik 2, tanda petik kanan kiri lagi pada angka 4. 4 dari mana? Nah, ini. SS saya berikan skor 4, S saya beri skor 3, TS saya beri skor 2, STS saya beri skor 1. Nah, oleh karena itu SS titik 2 tanda petik kanan kirinya pada angka 4. Selanjutnya sama seperti yang pada SS, hanya bedanya yaitu di sini SS saya ganti S pada kategori kedua, kemudian skornya adalah 3. Kemudian kita lanjut pada TS, kemudian saya beri skor 2. Ingat, jangan sampai ada satu formula yang terlewat. Misalnya teman-teman kurang tanda seru di sini, teman-teman kurang tanda kurung di sini. Nah, itu harus hati-hati. Nah, kemudian sehingga sampai pada kategori STS yang kita beri skor 1. Seperti itu. Oke, sampai di sini semoga teman-teman dapat dipahami. Hanya mengulang dari satu kategori yang kita lakukan, kita gunakan, dan hanya berbeda pada setiap kategori dan skornya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita dapat menggunakan formula tersebut pada skor 1. Nah, seperti ini ya. Sudah jelas teman-teman? Nah, selanjutnya kita dapat gunakan tarik ini seperti yang saat pertama tadi saya jelaskan. Tidak setuju kita tarik ke bawah menjadi TS seperti itu. Kemudian kita tarik ke kanan. Nah, betulkah 3 ini adalah X? Apakah betul? Nah, kan teman-teman tidak perlu hingga satu-satu mengubah. Nah, kemudian kita coba semuanya ke bawah. Wah, ada apa ini sampai false? Nah, ini rumusnya tidak salah, formulanya sudah benar. Artinya ini kemungkinan ada kesalahan pada penginputan data teman-teman pada sheet 1. Apa? Nah, ternyata betul. Ini TA. Kenapa TA salah? TA ini tidak ada pada kategori
formula yang kita gunakan. Yang kita gunakan hanya SS, S, TS, dan STS. Nah, TA ini tidak ada. Nah, ini pasti TS ini, karena S dan A berdekatan. Nah, hati-hati terhadap typo pada pengetikan input data teman gunakan. Oke, betul kan di sini? Nah, kemudian kita dapat edit ini agar rapi. Nah, oke. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan meneliti terkait ranah afektif atau sikap, terkait karakter mungkin, atau kecerdasan siswa, ataupun nanti seperti self-efficacy, self-esteem, motivasi, dan juga kecemasan yang telah saya gunakan atau saya teliti dengan teman-teman saya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman saya, dan khususnya untuk saya bermanfaat untuk diri ini dan untuk teman-teman semua pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.